Ya, kalau tidak ada pelanggaran HAM itu, tidak mungkin ada Otsus itu. Ya singkatnya begitu. Otsus itu lahir dari sebuah tuntutan merdeka. Kenapa orang tuntut merdeka? Karena itu urusan HAM-HAM ini. Ya, akhirnya orang menuntut, ya lebih baik kalau begini kita merdeka. Lah keluarlah Otsus. Di dalam Otsus itu satu pasal mengatur tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Siap, makanya nanti saya cerita kenapa ini masih dituntut terus. Ya, ini diadopsi dari Afrika Selatan ya, Pak Yoris waktu itu, Pak Robert ya. Bagaimana meniru gayanya Nelson Mandela. Ya. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Komisi dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran masa lalu yang disebut HAM-HAM itu. Tapi belum tentu juga HAM. Tapi ini harus dibuka ini barang supaya tahu ada pelanggaran HAM atau tindak pidana kan jelas. Dari situ terbuka baru diungkapkan kebenaran. Setelah kebenaran terungkap maka terjadi adanya rekonsiliasi. Makanya disebut KKR. Ya. Yang terkenal dengan kata Nelson Mandela, di mana ada pengampunan, di situ ada pengharapan. Kira-kira Papua cara pandang juga begitu. Tapi setelah Otsus ini turun dari tahun 2021 sampai hari ini 2001 sampai hari ini semua selesai pemberlakuan dana 2,5% itu, barang ini tidak jalan-jalan juga. Bahkan Mahkamah Konstitusi hapus itu pasal tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Mungkin kita bosan mendengar kalimat HAM-HAM, tapi saudara-saudara kita yang menyaksikan sendiri perlakuan orang tuanya dibunuh, kakaknya dibunuh, pasti sampai hari ini terbawa. Apa buktinya? Sampai hari ini tuntutan Papua Merdeka selalu hubungan dengan soal HAM. Jadi tidak mungkin saya lihat Ade agak hitam tapi taruh begini, saya bilang dia putih. Tidak bisa begitu. Harus ada solusi. Apapun solusinya harus dicari. Masa negara besar ini tidak bisa cari jalan untuk masalah Papua ini. Supaya apa? Orang Papua itu merasa dia bagian dari Republik tanpa rasa ragu sedikit pun. Ya. Jangan sampai anak kecil ditanya kau punya bendera yang mana, dia kasihnya bintang kejora. Sering kan di situ diperlama sekarang. Karena ini sudah menyangkut masalah rasa. Oleh karena itu, kenapa kasus di Surabaya yang bicara monyet langsung meledak seluruh Indonesia? Saya dulu pernah ya, ketua harian bola kaki. Jadi anak-anak binaan saya itu Otto Maniani, Titus Bonai dan segala macam. Dan kita main bola di Jawa Timur di mana-mana memang biasa teriak monyet-monyet kalau kita menang. Tapi waktu itu tidak muncul orang marah. Tapi kenapa sekarang orang begitu reaksi keras ya, tanpa plus lain. Tapi itu sudah tingkat kemarahan yang luar biasa. Oleh karena itu istilah saya, penyelesaian Papua itu harus menyeluruh dan bermartabat. Kata menyeluruh artinya semua aspek harus diselesaikan. Jadi di sana bukan tidak sekedar lihat ini penembakan ada, tidak. Penggunaan sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab, illegal mining, illegal fishing, illegal logging, itu gila-gilaan. Orang bisa beli helikopter dengan itu mas-mas galian-galian itu masalah yang menumpuk. Jadi HAM tidak dilihat hanya dari soal tadi bunuh-membunuh, tapi banyak hal yang ada di dalam yang tidak terungkap sampai hari ini. Seperti kemarin kasus Wamena, langsung orang banyak sekali mau eksodus keluar. Itu bukan orang di Wamena saja, orang dari kabupaten di bagian pegunungan semua berlari masuk Wamena untuk mau eksodus keluar. Dan bagian ini kan orang tidak tahu. Jadi Adinda, urusan HAM itu memang kita lihat penyelesaiannya tidak jalan sampai hari ini. Bukan saya, apalagi Anda sebagai wartawan mengikuti seluruh proses pasti mengakui urusan ini. Dan untuk kepentingan menjaga NKRI harga mati, maka perlu juga hal-hal begini kita selesaikan supaya jangan Papua harga mati, NKRI harga mati, lama-lama dua-dua mati harga. Itu tidak bisa begitu. Ya. Itu semangat bernegara harus begitu. Tadi saya mulai harus dengan semangat berperi kemanusiaan dan berperi keadilan. Itu berlaku dari Sabang sampai Merauke. Dan ini saya pendukung utama Pak Jokowi. Saya juga orang pertama yang bawa Pak Jokowi ke Papua.
Tapi urusan ini saya harus objektif, clear urusan. Karena beliau punya hati, niat besar untuk bangun Papua, tapi kalau sampai 10 tahun ini kita tidak menyentuh akar persoalan, maka kasihan itu. Begitu. Cukup.